Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan, saya bertemu lagi di channel YouTube Hairul Society. Kali ini saya akan menelusuri makam Sunan Gunung Jati kawan sebar. Dan sekarang lagi ada di parkiran. Nah ini sangat ramai sekali ya kawan sebar. Dan sekarang saya menuju ke jalan utama yang pertama masuk ya kawan sebar. Dikarenakan mau diisi dulu perutnya karena lapar ya kawan sebar, pengen makan dulu sebelum masuk. Nah memang sangat ramai sekali, dan untuk souvenir juga banyak juga yang aksesoris kayak gitu ya. Kalau seandainya kalian mampir ke sini sangat ramai banget nih di sini kawan sebar. Dan kali ini saya makan dulu kawan sebar sebelum saya masuk ke dalam. Kita makan mie ayam dulu ya kawan sebar. Oke, kita makan dulu ya kawan sebar ya. Kita lanjut aja videonya nanti di dalam. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Sunan Gunung Jati dilahirkan tahun 1448 Masehi. Ayahnya adalah Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamaluddin Akbar, seorang mubalik dan musafir besar dari Gujarat, India yang sangat dikenal sebagai Syekh Maulana Akbar bagi kaum sufi di tanah air. Syekh Maulana Akbar adalah putra Ahmad Jalal, Syekh putra Abdullah Khan, putra Abdul Malik, putra Alwi, putra Syekh Muhammad Sahib bin Abbad, ulama besar di Hadramaut yang Yaman yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah melalui cucunya Imam Husain. Sedangkan ibu Sunan Gunung Jati adalah Nyi Rara Santang Syarifah Muti'aim, yaitu putri dari Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dari Nyai Subang Larang, dan merupakan adik dari Kian Santang atau Pangeran Walang Sungsang yang bergelar Cakrabuana atau Cakrabumi, atau Mbah Kuwu Cirebon Girang yang berguru kepada Syekh Datuk Kafi, seorang mubalik asal Baghdad bernama asli Hidhafi Mahdi bin Ahmad. Pada masanya remajanya Sunan Gunung Jati berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Khuburi dan Syekh At-Taulahi Sazili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Untuk usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Makkah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Di sana, Syarif Hidayatullah muda bersama ibunya disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana. Syarif Hidayatullah dan ibunya Syariful Aim datang di negeri Caruban Larang, Jawa Barat pada tahun 1475. Sesudah mampir terlebih dulu di Gujarat dan Pasai untuk menambah pengalaman, kedua orang itu disambut gembira oleh Pangeran Cakrabuana dan keluarganya. Syarifah Madinah minta agar diizinkan agar tidak tinggal di Pasungan Gunung Jati, dan di sana mereka membangun pesantren untuk meneruskan usahanya Syekh Datuk Latif, gurunya Pangeran Cakrabuana. Oleh karena itu Syarif Hidayatullah dipanggil Sunan Gunung Jati, lalu ia dinikahkan dengan putri Cakrabuana Nyi Pakungwati, kemudian diangkat menjadi Pangeran Cakrabuana yaitu pada tahun 1479. Dengan diangkatnya ia sebagai Pangeran dakwah Islam dilakukannya melalui diplomasi dengan kerajaan lain. Selanjutnya yaitu pada tahun 1479, karena usianya sudah lanjut, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaannya di negeri Cakruban kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Susuhanan, artinya orang yang dijunjung tinggi. Disebutkan pada tahun pertama pemerintahannya Syarif Hidayatullah berkunjung ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Sang Prabu diajak masuk Islam kembali tapi tidak mau. Meski Prabu Siliwangi tidak masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Syarif Hidayatullah kemudian melanjutkan perjalanan ke Sarang. Ke Sarang penduduk Sarang sudah ada yang masuk Islam dikarenakan banyak saudagar dari Arab dan Gujarat yang sering singgah ke tempat itu. Kedatangan Syarif Hidayatullah disambut oleh Adipati Banten. Bahkan Syarif Hidayatullah dijodohkan dengan putri Adipati Banten yang bernama Nyi Kawongten. Dari perkawinan inilah kemudian Syarif Hidayatullah dikarunia oleh putranya itu Nyi Ratu Widona, Pangeran Sebaking. Pada usia 89 tahun
Sunan Gunung Jati mundur dari jabatannya untuk hanya menekuni dakwah. Kekuasaan itu diserahkan kepada Pangeran Pasarean pada tahun 1568 Masehi. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun. Di Cirebon, dulu Cirebon, ia dinamakan dimakamu di daerah Gunung Sambung, Gunung Jati sekitar 15 km sebelum kota Cirebon dari arah barat. Cara penyebaran Islam Sunan Gunung Jati dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, Sunan Gunung Jati tidak bekerja sendirian. Sunan Gunung Jati sering ikut bermusyawarah dengan anggota wali lainnya di Masjid Demak. Bahkan disebutkan beliau juga membantu berdirinya Masjid Demak. Dari pergaulannya dengan Sultan Demak dan para wali isinya ini, akhirnya Syarif Hidayatullah mendirikan Kesultanan Pakuwati di Cirebon, dan ia memproklamasikan dari sebagai raja yang pertama dengan gelar sultan. Pada era Syarif Hidayatullah atau lebih dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati, dapat dikatakan sebagai era kemasan Golden Age perkembangan Islam di Cirebon. Sebelum Syarif Hidayatullah, Cirebon dipimpin oleh Pangeran Cakrabuana 1447 sampai 1479, merupakan rintisan pemerintahan berdasarkan asas Islam. Dan setelah Syarif Hidayatullah, pengaruh para penguasa Cirebon masih berlindung di balik kebesaran nama Syarif Hidayatullah. Dengan berdirinya kesultanan tersebut, Cirebon tidak lagi mengirim upati kepada pejajaran yang biasanya diseluruhkan lewat Kadipaten Galuh. Peduli siapa yang berdiri di balik Kesultanan Cirebon itu, maka dikirimkannya pasukan prajurit pilihan yang dipimpin oleh Ki Jagabaya. Tugasnya mereka adalah menangkap Sunan Gunung Jati yang dianggap lancang mengangkat diri sebagai raja tandingan Pajajaran. Tapi usaha ini tidak berhasil. Ki Jagabaya tak anak buahnya malah tidak kembali ke Pajajaran. Mereka masuk Islam dan menjadi pengikut Sunan Gunung Jati. Dengan bergabungnya prajurit dan perwira pilihan ke Cirebon, maka makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Pakuwati. Daerah-daerah ini seperti Suran, Tekas, Japura, Wargiri, Tengah lain menyatakan diri menjadi wilayah Kesultanan Cirebon. Lebih-lebih dengan diperlukannya pelabuhan Muara Jati, makin bertambah besarlah pengaruh Kesultanan Cirebon. Sebagai anggota Wali Songo, dalam berdakwahnya Sunan Gunung Jati menetapkan berbagai metode dalam proses Islamisasi di tanah Jawa. Adapun beragam metode dakwahnya, yakni menggunakan metode Mawizatul Hasanah wa Muzadalah billati hiya hasan. Selain itu, metode Al-Hikmah sebagai sistem dan cara berdakwah para wali yang merupakan jalan kebijaksanaan yang diselenggarakan secara populer, aktif, dan sosialisasi. Cara ini mereka pergunakan dalam menghadapi masyarakat awam dan tata cara yang amat bijaksana. Masyarakat awam itu mereka hadapi secara masalah kadang-kadang terlihat sensasional, bahkan ganjil atau unik sehingga menarik perhatian umum. Ketiga, yakni metode Tajarrud atau Taibatul Ummah, dipergunakan sebagai proses kualifikasi yang disesuaikan dengan tahap pendidikan umat agar ajaran Islam dengan mudah mengerti oleh umat dan akhirnya dijalankan oleh masyarakat secara merata. Metode ini diperhatikan setiap jenjang tingkat, bahkan materi dan kurikulumnya tradisi ini masih tetap dipraktekkan di lingkungan pesantren. Sunan Gunung Jati di lingkungan masyarakat selain sebagai pendakwah juga berperan sebagai politikus, pemimpin, dan juga berperan sebagai budayawan. Pemilihan Cirebon sebagai pusat aktivitas dakwah Sunan Gunung Jati dapat dipastikan hubungannya dengan jalur perdagangan demikian juga telah dipertimbangkan dari aspek sosial, politik, ekonomi, nilai geostrategis, geopolitik, dan geoekonomi yang menentukan keberhasilan penyebaran Islam